Halo, perkenalkan nama saya Marsha Kurniawan. Kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang tahap perkembangan pada masa remaja. Masa pubertas pada awal remaja. Masa pubertas adalah periode transisi yang signifikan dalam kehidupan remaja, ditandai oleh berbagai perubahan biologis, psikologis, dan juga sosialnya. Biasanya terjadi antara usia 9 hingga 14 tahun untuk perempuan dan 10 hingga 15 tahun untuk laki-laki. Yang pertama adalah perubahan biologis. Perubahan ini berkaitan dengan kematangan tubuh dan juga organ reproduksi akibat dari aktivitas hormon. Peningkatan produksi hormon seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki mempengaruhi perkembangan fisik dan juga emosi pada remaja. Pada anak perempuan, terjadi pertumbuhan payudara, terjadi menstruasi pertama, terjadi perubahan bentuk tubuh seperti pinggul yang melebar, dan juga pertumbuhan rambut di area-area tertentu. Pada anak laki-laki, terjadi perubahan suara yang menjadi lebih berat, peningkatan ukuran testis dan juga penis, pertumbuhan rambut di area-area tertentu, dan juga terjadi pertumbuhan otot dan percepatan tinggi badan. Pada keduanya, terjadi munculan jerawat akibat perubahan aktivitas hormon dan juga peningkatan produksi keringat. Yang kedua, ada perubahan psikologis. Perubahan psikologis terjadi akibat perkembangan otak dan pengaruh hormon yang mempengaruhi emosi dan juga cara berpikir. Remaja mulai mencari jati diri dan mengeksplorasi peran sosial mereka. Ada kecenderungan untuk mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut. Mereka juga mengalami emosi yang berubah, lebih sering mengalami emosi yang tidak stabil seperti merasa cemas, marah, sedih, tanpa sebab yang jelas. Ada dorongan untuk menjadi lebih mandiri dan membuat keputusan sendiri pada remaja, kadang-kadang menimbulkan ketegangan juga dengan orang tua. Terakhir, ada perkembangan kognitif. Mereka mulai berpikir abstrak dan juga kritis tentang identitas diri dan juga tujuan hidup. Remaja berinteraksi dengan orang lain dan mencari tempat dalam masyarakat. Mereka terpengaruh oleh tekanan sosial atau pengaruh kelompok. Dalam hal ini, teman sebaya menjadi sangat penting. Interaksi sosial meningkat dan remaja mulai membentuk kelompok pertemanan yang lebih kompleks. Hubungan dengan keluarga, biasanya mereka mengalami ketegangan dalam hubungannya dengan orang tua seiring dengan pencarian kemandiriannya mereka. Remaja mungkin merasa lebih nyaman berbagi pikiran dan perasaan dengan teman. Mereka berkeinginan untuk lebih mandiri dari orang tua dan juga seringkali muncul konflik karena pandangan yang berbeda. Kemudian pada remaja juga mulai tertarik Halo, perkenalkan nih nama saya Sumailah yang akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Nah, kita lanjutkan ke perkembangan remaja tengah, yaitu dimulai pada usia 12 tahun sampai 15 tahun. Kita lihat dulu nih perkembangan biologisnya. Tubuhnya biasanya akan semakin tinggi dan berat, otot semakin besar, dada dan bahu semakin lebar. Alat reproduksinya yang berkembang, bertambahnya produksi keringat. Jadi bagi kalian remaja, mulai pakai deodoran ya, supaya lebih percaya diri dan tidak terganggu di sekitarnya, karena aroma tubuh mulai tajam ya. Kemudian alat vital semakin besar pada remaja putra dan suaranya juga menjadi lebih pecah. Pinggang, panggul, dan bokong akan mulai membesar pada remaja putri. Secara psikologis, remaja lebih memperlihatkan kemandiriannya kepada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, dan
mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis. Perubahan suasana hati yang tidak menentu. Kemudian secara emosionalnya, remaja tengah mulai memperlihatkan kepedulian, suasana hati yang mudah berubah, konflik dengan orang tua sering terjadi, butuh perhatian, simpati, dan nasihat dari orang tua atau guru, sering melamun memikirkan masa depan, jadi mempunyai rencana ke depannya itu bagaimana. Kemudian perkembangan sosialnya, mereka mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebayanya, lalu menjaga hubungan baik dengan sahabat, lebih nyaman membicarakan masalah kepada teman terdekatnya. Kemudian hubungan dengan orang tua bergeser, akhirnya menjadi kurang dekat karena lebih suka dan lebih nyaman berbicara dengan teman terdekatnya. Yang terakhir ada remaja akhir. Pada usia 18 sampai 21 tahun, remaja mulai mencapai kestabilan identitas dan mempersiapkan diri untuk kehidupan dewasa. Mereka cenderung membuat keputusan besar terkait pendidikan, karir, dan hubungan. Ciri-ciri perubahan biologis remaja akhir yaitu yang pertama, perkembangan fisik mendekati puncaknya dan tubuh mencapai kematangan biologis. Yang kedua, dorongan seksual lebih terkontrol dan terintegrasi dalam hubungan interpersonal. Yang ketiga, fokus lebih pada menjaga kesehatan dan penampilan fisik. Selanjutnya ada perubahan biologis. Identitas menjadi lebih stabil, sesuai dengan penyelesaian tahap identitas dengan kebingungan peran. Yang kedua, remaja mampu berpikir logis, kritis, dan realistis dalam merencanakan masa depan. Yang ketiga, ada pengendalian emosi dan kepercayaan diri meningkat, seiring dengan pemahaman tentang diri sendiri. Selanjutnya ada perubahan sosial. Yang pertama, hubungan sosial lebih terfokus pada kualitas daripada kuantitas dengan teman dan pasangan yang dianggap penting. Yang kedua, hubungan dengan keluarga biasanya membaik karena remaja lebih menghargai dukungan keluarga. Yang terakhir, fokus bergeser ke peran sosial yang lebih dewasa seperti pendidikan tinggi, karir, atau hubungan jangka panjang. Penerapan teori psikologi pada perkembangan remaja. Yang pertama ada tokoh Erik Erikson, tahapan identitas dengan kebingungan peran. Teori Erikson menekankan bahwa selama remaja, individu berfokus pada pembentukan identitas. Mereka bereksperimen dengan berbagai peran untuk menemukan siapa diri mereka. Contoh nyata yaitu seorang remaja mencoba berbagai hobi seperti musik, olahraga, atau seni untuk mengetahui minat dan bakat mereka. Dalam hubungan sosial, mereka mungkin bergabung dengan berbagai kelompok teman, mencoba berbagai gaya berpakaian, atau menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berbeda sebelum menetapkan identitas mereka. Nah, yang berikutnya yaitu teori Jean Piaget mengenai tahap operasional formal. Menurut Jean Piaget, dalam teori perkembangan kognitifnya menyatakan bahwa tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan intelektual manusia. Tahap ini biasanya muncul pada usia 11 atau 12 tahun ke atas. Nah, tahap operasional formal ini merupakan sebuah tahap di mana mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, sistematis, dan ilmiah.
ada 4 kemampuan yang dikembangkan dalam tahap operasional formal. Pertama, berpikir abstrak. Remaja mampu memahami konsep yang tidak berwujud secara konkret, seperti keadilan, kebebasan, atau tanggung jawab. Kedua, pemikiran hipotetis deduktif. Remaja dapat merumuskan hipotesis, menganalisis berbagai kemungkinan, dan menarik kesimpulan berdasarkan logikanya. Ketiga, pemecahan masalah sistematis. Mereka mampu merancang langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mencoba semua solusi secara acak. Keempat, metakognisi. Remaja dapat mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan merefleksikan pengalaman untuk perbaikan di masa depan. Nah, contoh nyatanya yaitu pada saat seorang remaja memilih jurusan pendidikan. Nah, tahap operasional formal mereka yaitu mempertimbangkan bakat dan minat pribadi mereka seperti kegemaran ataupun kemampuan untuk memilih atau seni visualnya. Yang contoh lainnya yaitu pada saat seorang remaja menghadapi tekanan untuk belajar menghadapi ujian sekaligus memenuhi undangan teman ke acara ulang tahunnya. Nah, tahap operasional formalnya mereka yaitu membuat jadwal untuk membagi waktu antara belajar dan menghadapi acara. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Yang pertama, perubahan biologis dan pengaruhnya pada perilaku. Selama pubertas, perubahan hormon dapat mempengaruhi emosi dan perilaku remaja. Ini memunculkan kecenderungan seperti agresivitas, sensitivitas emosional, atau ketertarikan seksual. Perubahan fisik dan hormonal yang terjadi membuat mereka lebih peka terhadap pengaruh sosial. Perubahan biologis seperti ketertarikan seksual selama pubertas dapat membuat remaja lebih responsif terhadap perilaku yang mereka lihat pada model yang dianggap mereka menarik atau sesuai dengan aspirasi mereka. Remaja pada masa pubertas cenderung mengamati dan meniru perilaku orang dewasa dan juga teman sebayanya. Misalnya, ketika remaja melihat perilaku tertentu yang dihargai atau dihukum dalam lingkungan mereka mungkin meniru perilaku tersebut untuk mendapatkan penerimaan. Seorang remaja mungkin meniru gaya berpakaian atau cara berbicara dari idola yang mereka lihat di media. Yang kedua, ada pembentukan identitas dan hubungan sosial. Pembentukan identitas mereka terbentuk melalui proses belajar sosial yang melibatkan 3 elemen utama, yakni pengamatan, peniruan, dan juga kepercayaan diri. Dalam pembentukan hubungan sosialnya, Bandura menyatakan bahwa perilaku seseorang, lingkungan, dan faktor personalnya seperti kepercayaan diri atau emosi itu saling berpengaruh. Remaja belajar cara berinteraksi melalui pengalaman dalam lingkungan sosial mereka. Kemudian, remaja juga belajar bagaimana membangun hubungan sosial dengan mengamati interaksi orang lain. Misalnya, mereka melihat bagaimana orang dewasa memecahkan konflik atau menunjukkan empati. Yang ketiga, ada peran keluarga, teman sebaya, dan juga budaya. Peran keluarga. Keluarga adalah model pertama yang dilihat anak-anak. Jika orang tua menunjukkan perilaku positif, seperti komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik secara damai, anak-anak cenderung meniru perilaku tersebut. Keluarga memberikan penguatan melalui pujian atau hukuman yang membantu anak-anak memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Keluarga juga mengajarkan nilai-nilai dan norma yang membentuk identitas anak. Misalnya, nilai kerja keras dan rasa hormat dapat ditanamkan sejak dini. Teman sebaya. Dalam konteks remaja, teman sebaya memiliki pengaruh yang besar. Mereka sering menjadi model perilaku yang diikuti. Misalnya, jika teman sebaya terlibat dalam kegiatan positif, mungkin individu lain akan ikut serta. Interaksi dengan teman sebaya membentuk keterampilan sosial dan identitas. Seperti pengalaman bersama dapat memperkuat rasa kebersamaan dan mendukung pengembangan diri.
Remaja seringkali ingin diterima oleh kelompok teman. Hal ini mendorong mereka untuk mengadopsi perilaku atau menilai kelompok baik positif maupun negatif. Yang ketiga adalah budaya. Budaya memberikan kerangka perilaku yang dianggap benar atau dapat diterima dalam masyarakat tertentu. Contohnya, di budaya kolektivis seperti di Indonesia, anak diajarkan pentingnya menghormati orang tua dan menjaga harmoni kelompok. Media sebagai bentuk produk budaya juga mempengaruhi pembelajaran sosial. Misalnya, tayangan televisi atau media sosial dapat menjadi model perilaku yang ditiru. Budaya memberikan kerangka kerja bagi individu dalam memahami perilaku yang diterima. Misalnya, dalam budaya kolektivis, nilai kerjasama dan komunitas lebih ditekankan dibandingkan budaya individualis. Media dan simbol budaya seperti film, musik, dan literatur juga berfungsi sebagai model mempengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri dan juga orang lain. Kemudian ada teori ekologi dari Bromfield-Benner. Bromfield-Benner melihat perkembangan remaja sebagai hasil interaksi antar berbagai lapisan lingkungan. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu dari keluarga atau dari teman sebayanya. Hubungan keluarga yang hangat membantu remaja menghadapi stres akademik. Teman sebaya yang mendukung dapat mendorong mereka untuk mencoba hal baru atau belajar menghadapi tantangan sosial. Kemudian ada mesosistem atau interaksi lingkungan. Kolaborasi antar sekolah dan orang tua seperti komunikasi rutin antar guru dan orang tua dapat meningkatkan prestasi akademik remaja. Kemudian ada ekosistem, lingkungan tidak langsung. Kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler mempengaruhi kesempatan remaja untuk mengembangkan minat mereka. Dan yang terakhir ada makrosistem atau budaya. Budaya yang mendukung kesetaraan gender, misalnya memberikan peluang yang sama bagi remaja laki-laki dan perempuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Kemudian ada tahap genetika genital dan teori psikoseksual dari Freud. Freud menjelaskan bahwa pada tahap genital, dorongan seksual menjadi bagian penting dari hubungan intrapersonal. Remaja mulai memahami dorongan ini dalam konteks hubungan yang lebih dewasa. Contoh nyatanya, seorang remaja mungkin mulai membangun hubungan romantis yang lebih serius, mencoba memahami kebutuhan emosional dan fisik mereka. Dalam pertemanan, mereka mungkin mendiskusikan perasaan mereka terhadap hubungan atau batasan yang sehat. Nah, dari kesimpulan semua materi ini, teori-teori ini membantu menjelaskan berbagai aspek perkembangan remaja. Setiap teori memberikan wawasan tentang bagaimana remaja tumbuh melalui perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks, serta bagaimana lingkungan mempengaruhi perjalanan tersebut. Berikut adalah sumber atau referensi yang kami dapat dari materi-materi yang sudah kami paparkan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah melihat video ini. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih tentang perkembangan remaja. Saya, Marsha, dan teman-teman Sasi, Sumailah, dan Ocha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman.